Shalom, apa kabarnya saudara? Hari ini saya ingin lanjutkan saudaraku. Khotbah-khotbah yang beberapa dari Januari terus saudaraku ya. Tentang urapan kemudahan. Kita sudah bahas ini tetapi ada satu saudara kisah. Namanya kisah Isakar. Mungkin beberapa di antara sudah dengar nama Isakar. Saya akan sharingkan tentang betapa pentingnya nih urapan Isakar buat kita. Siapa Isakar? Isakar ini anak Yakub, saudara. Arti nama Isakar itu adalah upah. Katakan upah. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya di bawah perintah mereka. Jadi Bani Isakar ini saudara adalah orang-orang yang mempunyai pengertian. Ini penting saudara. Pengertian tentang apa? Tentang saat-saat yang baik. Kalau saudara tahu saat-saat yang baik, pasti saudara atau kita mengetahui, memahami apa yang harus kita perbuat. Ini yang penting tuh hari-hari ini, saudaraku. Apa yang harus kita buat? Khususnya di dalam masa-masa kritis dalam hidup kita. Masa-masa yang sangat sulit dalam hidup kita. Nah ini yang diberikan ya Isakar nih, jadi kemampuan ini. Kalau di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus dia doa kepada jemaat di Efesus. Itu Efesus 1 ayat 18. Ini saya supaya ada perbandingan perjanjian lama, perjanjian baru supaya ada combine, sudah bisa nangkep pengertiannya begini. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini doa dengan kata-kata yang penuh maknanya luar biasa. Paulus dia berdoa begini, aku berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Ngerti, mata hati terang itu kita punya iman. Saudara, kenapa kita butuh iman? Iman ini perlu untuk kita bisa ngerti perkara-perkara rohani. Iman inilah yang menjadikan mukjizat itu jadi nyata. Seperti gini, saya kasih analogi buat saudara. Mata inilah kalau kita buka mata kita bisa saudara menjadikan warna-warni. Ada yang pakai baju merah, dasi merah, ada yang pakai baju putih, ada yang baju hitam. Jadi mata ini yang memungkinkan, saudaraku, warna-warni menjadi nyata. Kalau saya tutup mata saya tertutup, saya tidak bisa membedakan siapa pakai baju apa dan siapa ada di mana. Tapi waktu saya buka mata ini yang memungkinkan. Yang kedua, telinga. Telinga ini fungsinya untuk apa? Mendengar. Telinga inilah yang memungkinkan, saudara, suara-suara, perkataan, suara musik menjadi nyata. Katakan amin. Hidung, untuk apa saudara? Mencium apa? Bau, wangi, segala macam. Hidung ini kalau berfungsi, apa yang terjadi saudara? Bisa membuat bau-bauan, wangi-wangian menjadinya nyata. Rasul Paulus dia berdoa supaya mata hatimu, aku berdoa supaya mata hatimu, ia menjadikan mata hatimu terang. Ngerti perkara rohani. Ngerti, kamu bisa ngerti firman, kamu bisa ngerti Allah, sehingga kamu bisa percaya bahwa ada kekayaan, ada kemuliaan waktu kamu dipanggil menjadi orang Kristen. Nah di perjanjian lama dikatakan ada satu bani namanya Isakar. Dia punya kemampuan, dia punya pengurapan untuk bisa ngerti ini saat-saat yang baik. Sehingga dia tahu apa yang harus diperbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin saudaraku. Jadi gini, saya tuh ingin di antara kita ibadah, kenal Yesus, jadi orang Kristen. Saudara, coba pakai yang namanya iman. Artinya iman tuh gini, kita tuh ngerti, kita tuh paham, kita punya Yesus. Dia tuh Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala perkara. Itu dulu pegang. Apa yang gak bisa dibuat oleh manusia di bumi ini, kalau kita datang dan seru, Bapa kami yang ada di mana? Kenapa di surga? Karena dia punya kedudukan, dia punya posisi yang lebih tinggi dari kita yang ada di bumi. Jadi masalah buat kita yang di bumi, tidak masalah buat Bapa yang ada di surga. Kenapa kita harus panggil Bapa? Hubungan. Saudara bisa ditolong, saudara mau tolong orang, karena ada hubungan. Saudara harus tahu ya, ada 3 suara yang pasti didengar Tuhan. The voice of the blood, the voice of his children, the voice of the seed. 3. Saudara, suara darah Habel masih jerit. Apalah darah Yesus. Kita datang kepada Bapa. Karena apa? Darah Yesus. Basuh aku dengan kuasa darah. Ada kuasa dalam darah Yesus. Kita sampaikan itu. Itu pasti didengar. Yang kedua, suara anak-anak Tuhan. Kalau saudara punya anak masih kecil, dia jerit. Saudara punya cucu, dia jerit. Akong. Apa saudara bilang, oh Akong lagi. Dia jerit, saudara tahu jeritannya ini. Dia butuh pertolongan. Apa saudara gak lompat dari TV saudara? Lompat gak? Lompat. Itu dia Bapak. Bapak. Katakan amin saudara. Saya mau yakinkan ini. Iman itu sesuatu yang praktikal sekali. Bukan teoritis. Praktekin ini. Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. The voice of the seed. Seed itu benih. Setiap kali doa yang disertai dengan korban persembahan. Tidak mungkin tidak didengar. Jadi saya mau bagikan ini saudaraku. Urapan Isakar. Gimana kok Isakar bisa tahu saat yang baik? Kalau kita tahu saat yang baik, pasti lakukan. Saudara, saya dapat kabar baik. Sekarang nih harga karet sudah 11.000, 12.000. Dulu pernah berapa? 5.000 ya? 4.000. Sekarang harga karet tinggi. Saudara tahu, ada yang senang karena masih tegak karetnya, tapi banyak yang nangis. Kenapa? Sudah keburu ditebang. Sudah keburu ditebang, enggak tahan, enggak tahu saat yang baik. Ngerti gak saudaraku? Sekarang harga karet lagi naik. Tapi dulu yang punya kebun karet ditebangin semua. Dia jual kayunya. Kenapa? Gak tahu saat yang baik. Sehingga gak tahu apa yang diperbuat. Di saat penuaian yang besar nih. Katakan nih, tuaian jiwa. Tuaian apa lagi? Apa yang saudara kerja, inilah hasil. Tahun ini hasil ada hasil. Mungkin beberapa tahun ini tidak ada hasil. Ini hasil ada, itu tuaian. Karena yang ada di pikiran Tuhan itu apa saudara? 3 yang selalu dipikirkan Tuhan. Salvation. Faith. Harvest. 3 ini. Keselamatan, hidup kekal.
jiwa-jiwa yang ibadah, nyembah kepada Allah yang namanya Yesus. Itu selalu pikiran Tuhan. Yang kedua faith. Itu selalu pikiran Tuhan, ada iman gak? Percaya dong sama aku. Aku bisa lakukan, bukan cuma aku kuasa, berkuasa maha kuasa, tapi aku mengasihi kamu. Jadi itu double banget. Ada orang bisa memang mau menolong, tapi tidak punya kuasa, tidak tertolong. Ada orang yang mampu nolong, tapi tidak ada kemauan, tidak bisa tolong. Tapi Allah kita punya dua. Punya kuasa, punya kemauan. Dia punya kasih, dia punya kuasa. Katakan amin. Harvest. Ini, tahun ini itu pikiran Tuhan. Dia mau jiwa-jiwa. Nah sekarang kita lihat sini. Gimana? Aku mau udah dapetin satu urapan Isakar ini. Jadi Daud itu saudara, dia raja yang selalu menang perang. Karena dia punya pasukan ini. Penasehat ini namanya Bani Isakar. Kapan boleh perang, kapan boleh enggak. Penasehatnya luar biasa. Nah sekarang kita lihat. Gimana dapetin urapan ini? Kita buka Alkitab kita, Kejadian 49. Ayat 14 sampai 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat. Ketika dilihatnya. Jadi Isakar, dia bisa lihat. Bicara lihat selalu bicara tentang apa saudara? Dia terus berpikir. Dia terus memandang, fokus. Apa yang jadi fokus dia? Dari Isakar. Sehingga kok dia bisa tahu, bedakan hari saat-saat yang baik. Dia bisa lakukan apa yang tepat. Karena Isakar selalu melihat apa saudara? Perhentian itu baik. Dan negeri itu permai. Maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul. Lalu menjadi budak. Rupanya Isakar ini bisa ngerti saat baik. Dan berbuat yang tepat. Karena hidupnya saudaraku suka nolong orang. Nah bahasa sehari-harinya itu suka nolong orang. Jadi Isakar ini, dua ayat ini, saya ringkas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti begini. Isakar ini wongnya, suka doa, suka damai, suka nolong. Kenapa Pak? Penjelasannya apa? Dia suka melihat perhentian itu baik. Perhentian yang baik ini apa? Bicara apa? Tuhan Yesus Kristus. Mari kepadaku. Kamu yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan, rest. Kelegaan, damai, tenang. Yesus. Jadi Isakar seorang yang selalu melihat Yesus. Yang dia utamakan adalah rest. Kelegaan, tenang, damai sejahtera, sabat. Katakan amin. Dan negeri itu permai. Bicara tentang jalan bersama dengan Tuhan. Di negeri yang permai. Negeri damai sejahtera. Kalau kita sudah lega. Beban kita sudah taruh ke Tuhan. Otomatis kita bisa pikul beban orang. Kalau ibu selalu penuh beban khawatir, beban takut, beban marah, beban benci, beban dendam. Ibu gak akan pernah bisa tolong suami. Angkat beban suami. Ibu gak akan pernah bisa angkat dan bantu beban anak-anak. Pokoknya semua tentang aku yang lagi sedang susah. Aku jadi korban ini. Saudara bisa ngerti maksudnya? Katakan amin. Sebaliknya bapak juga gitu kalau beban terus. Gak bisa jadi suami bapak yang baik. Anak-anak gak bisa berbakti sama orang tuanya. Kalau hidupnya penuh beban. Tapi Isakar dia bisa pikul beban orang. Karena dia selalu fokusnya kepada siapa? Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sebelum saya lanjutin tentang urapan Isakar ini saudara ya. Ya kan, ini kan kita bisa menentukan saat baik, bagaimana berbuat baik. Itu dikatakan saudaraku ya, yaitu kita harus bisa menolong, melayani sesama kita. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah berbuat apapun, menolong apapun, nggak pernah menyelesaikan masalah daripada orang, maka kita nggak akan pernah dapat upah. Saudara dan saya digaji berdasarkan diupah. Saudara berdasarkan favor. Favor itu turun ketika kita menyelesaikan masalah. Saya sudah jelaskan itu. Kenapa kok seorang presiden, direktur, gajinya jauh lebih besar daripada seorang tukang cleaning service. Karena dia punya tanggung jawab. Dia masalah yang diselesaikan lebih besar, dia digaji lebih mahal. Nah, untuk bisa pikul beban, menyelesaikan masalah orang, kita harus lega. Saudara, apa sih beban yang paling berat dalam hidup manusia? Sehingga kehidupannya kok susah ikutin firman. Karena ada beban ketakutan. Ada 3 ketakutan dasar manusia. Satu apa? Manusia punya beban takut akan apa? Takut mati pasti. Walaupun saudara bilang, aku udah takut mati. Diam-diam pasti ada di hati. Takut mati. Setiap kita takut. Kenapa manusia takut menghadapi kematian? Karena kematian itu sudah tahu gak apa? Perpisahan total. Perpisahan yang absolut. Perpisahan. Saudara, itu benar-benar yang ekstrim banget. Kita berpisah dengan siapa? Keluarga kita, orang kita kasih. Semua kita pisah. Kita lepas semuanya. Pekerjaan kita berpisah dengan pekerjaan kita. Berpisah dengan semua harta kita. Jabatan kita. Semua. Untuk kita gak akan balik lagi. Itu yang menjadi kekhawatiran orang. Ketakutan orang. Saudara tahu? Yang kedua, ketakutan manusia itu takut apa? Takut sakit. Manusia pasti takut. Siapa yang? Oh enggak Pak, aku enggak takut sakit Pak. Nanti iblis bilang, aku taruh kanker mau. Enggak bisa, semua orang tuh takut. Yang ketiga, manusia takut apa? Takut miskin. Tapi Yesus kasih jawaban. Jawabannya satu, solusinya satu. Yang bisa nolong, ngatasi ketakutannya apa? Kasih Kristus. Kasih melenyapkan ketakutan, ini dia artinya. Apa artinya saudaraku? Yesus bilang gini, saudaraku. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan Yesus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, sekarang saudara dan saya yang percaya Yesus, yang selalu memandang perhentian itu baik, yang namanya Yesus. Kita merasa bahwa kalau jantung saya berhenti berdetak, kalau saya harus tinggalkan dunia ini, saya tahu saya akan kemana. Saya akan ke sorga. Yang kedua, Yesus juga bilang begini, Alkitab katakan gini saudara. Yesus telah, apa saudaraku? Memikul segala kelemahan kita. Dan menanggung segala sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, jadi kita punya kuasa kesembuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi ketika kita nggak ketemu sakit, kita tidak takut. Saya punya urapan kesembuhan. Saya bisa berdoa kepada Tuhan kalau aku sakit. Katakan amin. Nah ini dilatih dulu iman ini. Latihan. Yang ketiga, apa saudaraku? Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala. Paulus dia jelaskan lagi, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala apa? Keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Yesus Kristus. Coba saudara begini. Saya mau ajak saudara gini. Kalau saudara pahami dan menang atas 3 ketakutan ini. Saya yakin hidup saudara dan saya. Dengan cara kita pandang terus perhentian itu baik, negeri itu permai. Kita akan bisa dipakai Tuhan cara luar biasa. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Dia kan bawa banyak orang
untuk menjadi percaya pada Yesus. Ini yang Tuhan mau buat kita. Kalau saudara ngerti 3 hal ini, tiga ketakutan ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saya yakin reaksi kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti tepat dan benar. Yesus berkata gini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Orang boleh tempeleng pipi kiri kita. Kita gak akan pernah mau tinju hidung dia. Ini saya khotbah. Kalau kita lakukan, kita diberkati. Saya berdoa. Khotbah saya hari ini, kita bisa tangkap urapan Isakar. Kenapa kita tidak mau balas? Orang yang sudah merugikan keuangan kita. Karena kita gak khawatir soal uang. Kenapa kita gak mau balas? Orang sudah rugikan nama baik kita. Kita gak mau balas. Karena memang Tuhan sudah angkat dan muliakan kita. Saudara mau gak dapetin urapan Isakar? Saudara tahu saat-saat yang baik. Dan apa yang harus saudara lakukan. Ini bicara tentang apa? Iman sama Tuhan. Kalau kita sudah doa, saya ajar minggu yang lalu, saya ulangi lagi. Kita doa, tungguin dulu sebentar. Percaya, nantikan, berharap, tunggu sampai dia bicara sama kita. Sampai kita dapat firman-Nya, apa yang harus kita lakukan. Saudara, saya ingin bagikan gini. Apabila saudara bisa ngerti ini, perhentian itu harus baik. Fokus kita di Yesus. Ini Yesus, ada damai. Coba kita buka Alkitab kita yang lain. Tentang Isakar. Ulangan 33, 18 sampai 19. Tentang Zebulon, ia berkata, bersukacitalah Zebulon atas perjalanan-perjalananmu. Dan engkau pun, hai Isakar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil, mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam. Nah ini nubuatan daripada Musa untuk Bani Isakar. Jadi rupanya urapan Isakar, saudara, ini urapan kemudahan juga ya. Itu akan memberi kepada kita apa? Otoritas. Kemampuan. Untuk apa saudara? Memanggil, mengajak orang, yuk ibadah yuk ke GBI MPI. Yuk naik ke atas gunung Tuhan, itu hadirat Tuhan. Ikut doa pengurapan yuk. Orang-orang kita cintai, kita kasihi. Saudara, kita ajak dia untuk percaya Tuhan. Kalau saudara punya urapan Isakar, Tuhan akan berikan otoritas rohani ini. Untuk menangkan jiwa-jiwa. Saudara mau gak punya kesanggupan untuk ajak orang bisa percaya sama Tuhan. Bisa diselamatkan. Saudara mau gak? Katakan amin. Ini urapan Isakar. Kenapa saudara? Kenapa kok bisa? Kok bisa? Di sini katakan bahwa ya kan urapannya adalah, hai Isakar, atas kemah-kemahmu, bangsa-bangsa akan dipanggil oleh Isakar datang ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan korban bakaran. Saya lihat ya teman-teman saksi sama saya. Pak, tahu nggak? Saya bisa bawa orang ini yang keras. Tidak mungkinlah dia jadi Kristen. Dia bisa Kristen, itu kenapa? Dia bilang, saya memang doa buat dia untuk bisa diselamatkan. Saya doa pasti. Dia bilang itu. Tetapi ada satu, dia bilang begini. Waktu dia sedang ada masalah dalam keluarganya, dalam pernikahannya. Saya coba, ya kan karena dia datang, minta nasihat. Saya mulai layani, saya mulai doakan, saya mulai temani. Lalu setelah dia tersentuh dan masuk, dia bilang, mau gak kamu ke gereja? Waktu dia masuk ke gereja saudara, dia dijamah, dilawat dan nangis terus. Sampai akhirnya bukan cuman dia, suaminya pun dengan cara yang ajaib, Tuhan juga panggil dia untuk jadi orang Kristen. Dan mereka sekarang melayani Tuhan. Saudara yang kasih Kristus. Mungkin juga saudara sedang mendoakan orang-orang sakit ini. Saudara layani dia orang yang sakit. Ya kan? Setelah itu tiba-tiba dia bilang, aku mau ikut Tuhan kamu. Tim SOS sudah lakukan itu dan banyak sekali orang dijamah oleh Tuhan. Memang kalau kita ikut Tuhan sebenarnya ya, hal pertama yang Tuhan akan pulihkan itu biasanya keuangan. Lalu akan naik. Ya kan? Sosial. Nanti lama-lama rohani.
Kalau kita dapat yang namanya otoritas rohani, ini dahsyat sekali. Yaitu bawa orang ke Tuhan. Bisa menangkan jiwa. Itu dahsyat sekali. Katakan amin saudara. Kalau udah sampai level ini saudara, apa yang terjadi? Hati kita bilang, Tuhan lebih banyak lagi orang bisa ditolong. Banyak lagi orang disembuhkan. Banyak orang lagi selamatkan. Dampaknya apa saudara? Ayat yang berikutnya. Isakar ini diberikan kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Menghisap, baca yang keras, 1, 2, 3. Menghisap apa? Kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam, saya nggak tahu harta terpendam dalam pasir itu bisa batu bara, bisa pasir, bisa batu, bisa semen. Di dalam laut itu bisa ikan, bisa apapun. Atau saudara bergerak di atas laut. Artinya adalah ketika kita punya urapan Isakar, Tuhan beri saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Setelah saudara punya kekayaan, saudara akan memuliakan Allah dengan harta saudara. Banyak gereja bisa dibangun. Banyak orang miskin bisa diberi makan. Banyak orang-orang kerajaan Allah itu datang di bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya tutup saudaraku. Urapan Isakar ini bicara tentang apa? Hanya untuk orang-orang yang matanya terbuka. Mata rohaninya terbuka. Celik, iya. Ini yang penting. Ini yang penting. Beberapa orang bilang, Pak, saya dari muda sudah kerja keras. Saya sudah cari duit. Saya sudah sukses, punya ini, punya itu, jadi ini, jadi itu. Dan lain sebagainya. Tetapi sekarang justru dari semua yang saya punya, justru sayanya terpuruk. Yang di dalam kok jadi rusak dan hancur. Nggak ada damai. Nggak ada kebahagiaan. Jadi untuk apa ini semua? Saudaraku yang Kristus. Saya ingin beritahu. Ketika dia ketemu Tuhan, dia mulai nyadar. Yang utama dalam hidup saya adalah saya bisa melihat perhentian itu baik. Yang utama adalah apa? Yesus, sabat, damai sejahtera. Ini adalah penting. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Biar saudara punya urapan Isakar. Terbuka mata hati saudara. Ada hal yang penting. Yesus berkata, ya kan, hidup itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Daripada makanan. Gimana caranya untuk dapat urapan Isakar? Mata kita bisa terbuka. Aku berdoa supaya mata hatimu terang. Terang. Sehingga kalau gitu kejadian dia, ya rela. Bisa ngalah, bisa maklum, bisa mengampuni, bisa memberkati. Itu kenapa? Mata hati terang. Punya kasih yang mula-mula. Nah, ada 3 hal bagaimana caranya kita bisa punya urapan Isakar. Mata kita terang. Pertama, saudara dan saya harus punya apa? Hubungan, fellowship ya. Fellowship dalam apa? Dengan apa? Firman Tuhan. Saudara harus punya fellowship dengan Tuhan atau firman Tuhan. Ngerti, katakan amin. Contoh Abraham. Coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayatnya biarin aja begini. Saya ingin jelaskan. Ayat ini adalah kalau dari ayat pertama itu bicara tentang apa saudara? Abraham dipanggil Tuhan supaya Abraham naik ke atas gunung Moria, bawa Ishak anaknya, korbankan anaknya jadi korban bakaran. Saudara, tetapi saudara lihat sini. Abraham dia punya pergaulan sama Tuhan. Dia punya fellowship dengan Tuhan dan firman-Nya. Perhatikan, dia naik bersama dengan Ishak ke atas. Waktu dia sudah ikat Ishak, dia mau tujah, lalu nanti akan dibakar Ishaknya. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan bilang, jangan bunuh anak ini. Lalu dia melihat apa saudara? Ada kambing, ada domba yang sedang disemak. Tuhan sudah sediakan itu, air ganti untuk ini. Dari situ mata Abraham terbuka. Karena dia punya pergaulan sama Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Dia ngerti sekarang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan El Shaddai. Tuhan itu Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan yang sepanjang aku naik ke atas gunung Tuhan. Sepanjang aku ada dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan pasti sediakan. Katakan amin saudaraku. Ini dia. Saudara, mata kita bisa terbuka. Kalau saudara saya punya bergaul dengan apa? Suka nyembah tiap hari. Ada saat teduh, nyembah terus, buka mata saya. Dapat pengertian baru. Pelajaran yang baru. Yang kedua, fellowship lah saudara.
Dengan siapa? Dengan hamba Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita. Ini yang bisa buka mata kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Kita akan baca sama-sama. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan apa? Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Sekeliling apa? Elisa. Elisa nabi. Dan Gehasi itu bujangnya. Waktu dikepung dengan tentara saudara Aram. Musuh saudara. Gehasi ketakutan. Dia bingung. Lalu Elisa berdoa. Buka mata Gehasi. Matanya terbuka. Biarlah mata saudara terbuka bisa melihat Tuhan. Akan kasih Tuhan. Akan kuasa Tuhan. Akan pemeliharaan Tuhan buat hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Sehingga saudara enggak marah lagi. Enggak khawatir lagi. Amin saudara. Bergaul dengan hamba Tuhan. Bagaimana Pak saya bisa bergaul dengan hamba Tuhan? Dengan cara apa? Saudara dengar sharingnya dia. Di mana? Ya seperti ini. Di gereja. Saudara dengar khotbah. Saudara buka hati. Buka pikir, buka telinganya. Saudara tangkap kebenaran apa. Pelajaran apa yang bisa aku dapat. Katakan amin saudara. Karena sistemnya begini ya. Kalau kita buka mulut. Saudaraku. Itu bisa meyakinkan. Tambah pede kita kalau kita banyak ngomong. Kita ngomong tuh kita tambah pede. Tapi gak tambah pinter. Kapan kita bisa tambah pinter? Waktu tutup mulut kita dan buka telinga kita. Itu bertambah pinter. Katakan amin saudara. Ya kan? Saya suka kalau di depan hamba Tuhan ya. Saya bilang ini. Kalau ketemu saya dekati satu hamba Tuhan ya. Karena dia ini orangnya pinter. Cerdas sekali. Salah satu teman saya ini Abraham Lalamentik. Pak Christian Silitong. Ini orang-orang pinter. Saya suka deketin dia. Tanya. Kayak gimana? Cek. Wah aku dapat ilmu. Aku dapat ilmu dah. Bergaul dengan hamba Tuhan. Dengan cara apa? Bisa baca buku dia, tulisan dia, dengar khotbah dia, atau duduk sharing, tanya apa yang saudara ini kan. Amin. Mata saudara bisa terbuka. Saudara bisa oh ini tuh, oh ini itu. Yang ketiga, fellowship dengan tubuh Kristus. Coba buka Alkitab kita Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang daripada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Katakan amin. 31 apa? Terbukalah mata mereka. Setelah Tuhan bukakan, pecahkan roti. Tubuh Kristus roti. Bersharing, kumpul dengan tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Saudara seiman, orang Kristen. Saudara, Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang saudara fellowship. Saudara punya teman Kristen yang rohani. Saudara punya komunitas orang Kristen yang rohani. Katakan amin saudara. Karena kalau dengan kita ngobrol-ngobrol bisa terbuka. Pikiran, oh iya. Nah, ini saya tambah bisa ada bijak ya, hikmat gitu saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Kalau orang dunia bisa bijak. Saya yakin Roh Kudus akan berikan roh kebijaksanaan buat kita. Ini yang saya mau bagikan buat saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membangkitkan iman saudara. Kita punya Allah namanya Yesus yang ajaib. Amin saudara, minta hikmat. Tiap hari doa, beri saya urapan Isakar yang baru. Kita udah belajar mana urapan-urapan. Ya kan hari. Kita doa, belajar tentang doa-doa. Hari ini kita akan doa. Minta urapan Isakar ini. Kita ngerti saat-saat yang baik. Apa yang harus kita buat. Karena apa saudara? Karena kita mau nolong orang. Suka doa, suka damai, suka kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri. Mari Pak, kita akan makan perjamuan.